Kedengeran ya halo teman-teman. Satu, dua. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih, perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Halo teman-teman. Oke, siapa sih yang nggak tahu dengan puisi aku yang barusan tadi dibacain nih? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas siapa sih di balik puisi aku bersama Cil. Conversation, helping, improving, literature, learning. Bareng aku, Kayla, aku Keisha, aku Adele, dan aku Mel. Oke, jadi first of all, puisi aku yang tadi ada di depan video ini adalah puisi yang menggambarkan sebuah semangat seseorang dalam mencari hak-hak untuk kehidupannya sendiri. Ya, kita bisa lihat kan dari contoh pemilihan bahasa dan juga pemilihan katanya menunjukkan seseorang yang memiliki tekad yang kuat dalam penulisan karyanya. Tapi siapa sih penulis puisi ini? Nah, jadi penulis puisi ini itu adalah Khairil Anwar. Dia itu lahir di Medan pada 26 Juli 1922. Bener banget nih Len. Jadi Khairil Anwar itu adalah sastrawan legendaris Indonesia nih Del. Dia berhasil mendobrak model-model puisi lama yang basicnya lebih ke romance dan pujangga serta terikat menjadi puisi yang lebih bebas. Iya sih, kita semua tahu kan kalau Khairil Anwar itu lebih condong ke dalam penulisan pencarian jati dirinya atau ke arah personal hidupnya nih teman-teman. Wah, keren banget ya. Apalagi setahu aku itu ketertarikan orang-orang terhadap puisi dengan tema seperti itu tuh minim banget loh. Pada zaman itu tuh kontroversial banget ya menjadi seorang penulis puisi, apalagi dengan tema-tema karya yang beliau seperti itu. Nah, jadi beliau ini tuh juga berasal dari keluarga yang pendidikan. Status keluarganya itu memiliki sosial yang baik juga. Jadi pasti punya banyak dukungan lah ya dari keluarga. Karya awal ini memulai karirnya di Jakarta ya teman-teman. Nah, dia tuh langsung jadi waktu awal dia memulai karirnya, dia tuh langsung jadi seorang legendaris, seorang legend nih. Karena dia berhasil memberikan sebuah khas dengan cara gaya bahasanya, gaya penulisannya. Nah, berarti dengan berbagai mata yang tertuju ke karya beliau ini, pasti puisinya memiliki ciri khas dong. Apa aja tuh? Bener banget nih Del. Jadi salah satu ciri khas dalam puisi Khairil Anwar ini adalah penggunaan bahasanya yang lebih kuat dan ekspresif. Jadi dia suka banget digunain metafora dalam pembuatan puisinya, seperti misalnya puisi yang berjudul Kerikil Tajam oleh Khairil Anwar. Dia menggunakan kata kerikil tajam untuk menggambarkan rasa sakit dan ketidakpastian dalam kehidupan. Gitu. Nah, contoh lagi nih Del, sama kayak puisi yang terampas dan juga yang putus di buku biografi yang aku baca nih, kalau dia menggunakan kalimat yang terampas dan juga yang putus untuk mengabarkan kehidupan yang kadang-kadang tuh terampas, yang kadang-kadang putus, dan karena hidup kan gak berjalan sesuai apa yang kita inginkan kan. Ya betul, jadi puisi-puisi Khairil ini memang dikenal karena kedalaman emosinya ya, tapi bukan tanpa kesulitan pribadi. Hidupnya ini juga dipenuhi dengan berbagai tantangan seperti masalah kesehatan, keuangan, dan ketidakpastian hidup. Itu banget tuh. Jadi seperti apa yang udah Keisha baca di buku biografi, aku juga dapat banyak banget pelajaran, bukan cuma dari gaya bahasa di puisinya, tapi juga di kehidupannya nih. Jadi meskipun Khairil
Anwar menghadapi banyak kesulitan, dia tuh tetap terus berjuang dan membuat karya-karya. Dia malah menghadapi tantangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Jadi itu pelajaran penting buat kita semua sih, bahwa iya benar banget, bahwa semangat juang tuh sebenarnya dapat membantu kita dalam melewati masa-masa sulit yang sebenarnya kita lagi ngerasain banget gitu. Nah, kali ini juga mengalami proses pencarian jati diri yang sangat mendalam. Itu sering merasa terasing dan mencari arti hidup melalui karya-karyanya. Jadi proses ini tuh menunjukkan betapa pentingnya pencarian jati diri dalam kreatif dan bagaimana hal tersebut itu menjadi sumber inspirasi. Wah, banyak banget ya pelajaran yang dapat diambil tuh, menarik banget nih. Nah, ada satu lagi nih yang lebih menarik ya. Khairil Anwar itu dikenal sebagai seseorang yang punya keberanian akan bereksperimen dengan gaya yang baru seperti yang punya tadi. Karena kan mau tuh coba gaya baru yang lebih konvensional dan gak yang terpacu dengan hal-hal yang pujangga atau romantis. Ya. Seperti yang teman-teman dengerin juga, nah dia tuh berani banget dengan pengambilan gaya bahasa yang berbeda. Jadi karena seperti yang kita tahu ya, Khairil Anwar itu kan hidup di periode yang penuh gejolak nih, di kondisi sosial dan politiknya itu sangat-sangat mencekam, jadi sangat mempengaruhi karya-karyanya beliau. Misalnya puisi-puisinya tuh sering mencerminkan kondisi-kondisi di mana sih sosial dan politik di era zaman Khairil Anwar itu hidup gitu. Nah, for your information juga, karena memiliki kesehatan, Karlini meninggal pada usia muda. Namun warisan sebagai penyairnya ini yang inovatif dan berpengaruhi betapa hidupnya ini sangat penting gitu. Terus karya-karya ini juga masih terus dibaca dan diapresiasi. Pengaruhnya itu juga terasa di banyak penulis dan penyair setelahnya gitu ya. Emang pengaruh karya yang diberikan beliau itu apa aja sih, Mas? Jadi beliau itu sering banget menggunakan metafora-metafora untuk memberikan kedalaman makna nih, supaya maknanya lebih tersirat gitu ya teman-teman dalam puisinya dia. Contohnya dalam puisi aku yang di awal tadi nih, dia menggunakan metafora tempat di hati ini untuk menggambarkan perasaan dan juga harapan. Nah, Khairil ini juga menggunakan struktur kalimat yang ekspresif dan fleksibel. Dia itu juga suka pakai kalimat yang pendek dan padat untuk menekankan perasaan atau idenya dia sendiri gitu. Ekspresif gitu. Jadi itu dia tuh bikin puisi yang terasa lebih instan dan langsung gitu. Ya kayak banget. Jadi betul apa yang kita tadi ucapkan, dia tuh bereksperimen dengan bentuk dan juga gaya puisi ya teman-teman. Misalnya dalam puisi-puisinya yang kita sering baca nih, penggunaan pemisahan baris dan juga kayak nggak berhenti struktur yang lama kan ya, dia kan membuat sebuah gaya baru nih teman-teman, itu yang bikin dia jadi legend. Itu jadi yang buat efek rimanya itu puisinya itu unik banget gitu ya. Iya benar banget Del. Jadi selain penggunaan bahasa, beliau juga suka banget menggunakan kata-kata yang lugas dan kuat. Jadi penggunaan imaji dan visualnya tuh harus fokus banget. Makanya kalau baca puisinya beliau, kita tuh harus benar-benar di dalam. Iya benar banget. Jadi kayak kalau misalnya meleng dikit, kayaknya udah nggak fokus, udah nggak paham. Jadi dia ini selalu menggunakan tema-tema besar seperti arti kehidupan, kematian, dan lain-lainnya gitu. Terus dia tuh juga menggunakan pertanyaan retoris dan fleksi untuk menggali makna yang lebih dalam. Wah, beliau ini benar-benar inspirasi banget ya. Iya, jadi nggak cuma karya-karya beliau aja, tapi juga kehidupan beliau ini juga sangat menginspirasi banget. Iya sih, aku paling suka itu dengan gimana beliau menemukan sebuah wadah untuk mengekspresikan pencarian jati dirinya dalam sebuah karya, bahkan menjadi sebuah legenda besar. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, hal yang aku suka dari pengalamannya beliau yang kita bahas hari ini tuh, aku suka dengan gimana dia lepas tuh dari kebiasaan orang-orang dulu yang kalau bikin puisi kan harusnya yang kayak romantis banget kan, Sesuai dengan aturan ya. sesuai dengan aturan yang ada. Cuman karena kebebasan tersebut, beliau memberikan kita kesempatan nih untuk menulis puisi sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan gaya yang baru teman-teman. Setuju banget sih. keren Jadi sih. pasti kita semua punya setidaknya satu hal lah yang bisa dipetik dari ceritanya beliau, karena emang benar-benar menginspirasi banget. Nah, kalau teman-teman pendengar, kira-kira cerita apa nih yang paling menginspirasi tentang beliau, seorang Khairil Anwar, penulis dan sastrawan yang legendaris di Indonesia? Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi buat kalian semua ya. Terima kasih udah ikutin Chill bareng kita. Teman-teman tetap jangan lupa untuk terus membaca dan juga mengeksplorasi dunia sastra ya teman-teman. Jadi see you di next episode bersama Chill Conversation. Helping
Improving Literatur Learning. Sampai jumpa. Sampai jumpa.